Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis adalah aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian bisnis merupakan segala total usaha yang terdiri dari berbagai aspek kegiatan manusia. Aspek tersebut bisa saja meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, jasa dan pemerintah, juga sektor lainnya. Kata bisnis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu business, yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan sesuatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan kepada seseorang. Bisnis memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan laba dan keuntungan. Ada beberapa tujuan lain seseorang ingin melakukan bisnis. Tujuannya adalah pengadaan barang dan jasa, profit, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan faktor produksi, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan bisnis adalah membuat dan menjual produk fisik atau jasa ke masyarakat sebagai konsumen. Menurut Steinhoff dalam bukunya The World of Business pada tahun 1979, ada 3 fungsi utama dari suatu bisnis, yaitu yang pertama, acquiring raw material, yaitu untuk mencari bahan mentah. Yang kedua, manufacturing raw materials into product, yaitu mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Lalu yang terakhir ada distributing product to customer, yaitu untuk menyalurkan produk yang dihasilkan kepada konsumen. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan furniture, maka di sini saya akan menjelaskan apa itu furniture atau mebel. Mebel atau furniture merupakan alat perabot rumah tangga yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lainnya. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bisa bergerak. Sedangkan kata furniture berasal dari bahasa Perancis, yaitu fourniture. Furniture mempunyai asal kata fournir, yang artinya furnish atau perabot rumah tangga atau ruangan. Walaupun mebel dan furniture memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki penunjukan yang sama, yaitu meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Mebel memiliki manfaat untuk kenyamanan dan kerapihan sebuah rumah atau hunian. Selain itu juga, mebel mengusung makna-makna sosial yang menegaskan status sosial. Mebel bukan hanya bermanfaat untuk kenyamanan dan kerapihan rumah saja, tetapi untuk mengusung makna-makna sosial yang menegaskan status sosial. Di sini saya akan membahas salah satu perusahaan furniture, yaitu IKEA. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang founder IKEA. Siapa yang tak kenal dengan IKEA? Salah satu perusahaan furniture terbesar di dunia yang didirikan oleh Ingvar Kamprad. Sebuah perusahaan yang mereknya digemari di seluruh dunia selama lebih dari 70 tahun. Dengan keuntungan bersih sebesar 48,1 miliar US dollar, saat ini Ingvar Kamprad termasuk salah satu pengusaha miliuner terkaya di dunia. Kamprad adalah seorang yang inovatif, sederhana, dan sangat kaya. Bermodalkan hasil penjualan berupa cokes atau souvenir berbentuk ornamen murah yang dijual kepada para tetangganya. Demikianlah ia memulai usaha revolusi furniture, dan ia berhasil menjadi seorang miliuner. Kamprad lahir di Pietryd, Jan Kronobergs di Småland, Swedia, dari pasangan Frans Theodor Kamprad yang lahir di Jerman dan datang ke Swedia pada usia 1 tahun, dan Berta Linnea Matilda Nelson. Kakek dari sisi bapaknya, Erdman Achim Kamprad, berasal dari Thuringen, sedangkan ibunya, Franziska Glatz, lahir di Bohemia. Marga Kamprad adalah varian Kamerad yang sudah ada sejak abad ke-15. Ibu Achim Kamprad adalah sepupu Paul von Hindenburg. Achim membeli pertanian Elimtarid
di dekat desa kecil Agunarid di Provinsi Smoland. Ia bunuh diri beberapa tahun setelah Franz Feodor lahir dan mewariskan pertaniannya ke Franziska. Lalu Franz Feodor Ingvar Kamprad tinggal di pertanian ini bersama orang tuanya, kakaknya, neneknya sejak usia 6 tahun. Kamprad memulai bisnis sejak usia muda. Ia mulai menjual korek api pada usia 5 tahun. Pada usia 7 tahun, ia mulai berjualan ke tetangga-tetangganya menggunakan sepeda. Ia mengetahui bahwa korek api dapat dibeli secara grosir dan murah di Stockholm, lalu menjualnya satu persatu dengan harga murah dan masih bisa mengambil keuntungan. Dari situ, ia mulai berjualan ikan, dekorasi pohon Natal, benih, pulpen, dan juga pensil. Pada usia remajanya, ia sempat tergabung dalam gerakan pemuda Nazi oleh karena dorongan dari neneknya yang berkebangsaan Jerman, yang sangat mengidolakan Adolf Hitler, sang pendiri gerakan Nazi. Ketika Kamprad menginjak usia 17 tahun, bapaknya memberi hadiah uang tunai karena Kamprad telah menyelesaikan studinya. Meski dikenal sebagai tokoh yang tertutup, Kamprad menerbitkan beberapa buku. Ia pertama kali menjelaskan sifatnya yang hemat dan sederhana dalam manifesto berjudul A Testament of a Furniture Dealer pada tahun 1976. Kamprad juga bekerja sama dengan wartawan Swedia, menulis buku Leading by Design, The IKEA Story. Dalam buku autobiografinya, Kamprad menjelaskan pemikirannya dan jatuh bangunnya saat mendirikan IKEA. Meskipun dia kaya raya, Ingvar dikenal sebagai seorang yang dermawan dan sederhana. Dia selalu menggunakan subway untuk bekerja, dan sesekali dia mengendarai sebuah mobil Volvo tua yang usianya telah 20 tahun lebih. Hal tersebut telah menjadi rahasia umum, bahkan ketika dia tinggal di hotel dan melihat harga minuman yang begitu mahal di kafe atau bar hotel tersebut, dia tidak segan untuk mencari jalan keluar dan mencari minimarket terdekat. Meskipun Ingvar Kamprad terlihat seperti seseorang yang pelit dan tertutup, tapi harus diakui bahwa dia adalah seorang yang sangat merakyat. Dia sering terlihat jalan dengan pakaian biasa menuju showroom IKEA dan mencoba menjadi seorang pelanggan dan menempatkan dirinya sebagai seorang pelanggan setia IKEA. Dia juga sesekali terjun ke lapangan untuk mendatangi karyawannya dan berusaha meminta saran dan pendapat untuk terus mengembangkan IKEA. Telah lebih dari 60 tahun, biru dan kuning bangunan IKEA tidak hanya menjadi simbol bendera Swedia, namun juga seorang warga negaranya yang berjuang dari nol hingga menjadi seorang yang memiliki imperium global. Awal mula IKEA didirikan. IKEA didirikan tahun 1943 dan menjual beberapa replika meja dapur karya pamannya. Pada tahun 1948, Kamprad memperluas portofolionya dengan merambah industri furniture. Ia memproduksi barang sesuai dengan pesanan. Akronim IKEA terdiri atas inisial namanya, Ingvar Kamprad, nama pertanian keluarga tempat ia dilahirkan, Elmtharid, dan desa di sekitarnya, Agunarid. Saat usianya menginjak 17 tahun, ayahnya memberikan hadiah kepadanya karena telah menjadi salah satu murid terbaik di sekolah. Ingvar Feodor Kamprad kemudian menginvestasikan hadiah dari sang ayah untuk bisnis barunya yang ia garap semakin serius. Langkah awal yang dia tunjukkan keseriusannya adalah dengan menamakan bisnis barunya IKEA. Membangun diri sebagai seorang bisnismen yang handal, dia terus menambah jenis barang dagangannya seperti jam, perhiasan, dan berbagai barang lainnya. Saat dia kewalahan mengirimkan barang belanjaannya kepada para pelanggan, dia kemudian menggunakan sistem mail order dalam bisnisnya dengan memperkerjakan seorang pengirim susu lokal untuk melakukan pengiriman barang ke pelanggan. Dengan terus berkembangnya kesuksesan yang diraihnya, Ingvar kemudian memutuskan untuk mengiklankan IKEA untuk pertama kali di sebuah koran lokal. Kemudian setelah itu, dia menambah barang-barang furniture dalam daftar dagangannya. Furniture tersebut diproduksi oleh para pengrajin lokal dekat dengan sebuah hutan di wilayah dia tinggal. Tanggapan positif dan memuaskan membuat bisnis Ingvar terus berkembang. Kemudian,
pada tahun 1953, Ingvar membuka showroom pertamanya. Sejak saat itulah Ingvar memiliki tempat yang layak untuk memamerkan barang dagangannya untuk para pelanggan. Showroom milik Ingvar begitu indah, namun kompetisi dengan penjual lain membuat dirinya mulai kewalahan untuk bekerja dengan para pengrajin. Namun, dia berhasil mengatasi masalah tersebut dengan membuat brand sendiri dengan nama yang sama, IKEA. Ingvar yang dikenal sebagai penderita disleksia dalam waktu lama, hal ini membuat dirinya lupa mengingat produknya sendiri. Ini lebih tidak menguntungkan dibanding dengan kerugian yang dia harus terima dari usahanya. Namun, solusinya untuk menyelesaikan persoalan ini memberikan dirinya pelajaran yang berharga sebagai seorang pemimpin. Alih-alih mengabaikan atau mendelegasikan masalah ini, dia justru muncul ide dengan yang sangat kreatif. Pada umumnya, produk diidentifikasikan dengan tipe kode. Kode tersebut akan memberikan gambaran mengenai bahan dan juga keaslian dari produk tersebut. Namun hanya untuk mereka yang mengerti dan memahami saja. Namun karena Ingvar Kamprad menderita disleksia, dia juga memiliki masalah dengan mengingat informasi. Dia memutuskan untuk menggunakan nama dibanding dengan kode. Dia memutuskan untuk menggunakan nama, bukan kode. Tempat tidur, lemari, dan furniture ruang dinamai dengan nama tempat di Norwegia. Kursi dan meja diberi nama laki-laki. Bahan dan tirai menerima nama-nama perempuan, dan furniture taman dengan nama-nama pulau di Swedia. Karena semua nama yang diberikan dikenal olehnya, dia dapat menggambarkan dan mengingat produknya dengan mudah. Sekarang ini, nama IKEA begitu dikenal dan sangat identik dengan furniture. Orang tahu bahwa Billy, lemari buku, adalah produk IKEA. Tidak hanya Kamprad, namun juga pelanggan IKEA senang dengan ide dengan nama manusia. Jadi untuk hal ini, Ingvar mengubah kelemahan yang dia miliki menjadi sebuah nilai jual baru yang unik bagi usahanya. Ini adalah gambaran yang baik dari keterbatasan yang dimiliki Ingvar, dan melawannya daripada menjauh, dia justru memutar otaknya dan menjadikan sebagai solusi. Visi dan ambisi telah membuat IKEA terus berkembang dan sukses. IKEA mempekerjakan desainer mereka sendiri yang telah menerima banyak penghargaan dari tahun ke tahun. Sejak kecil, Ingvar selalu hidup sederhana dan seorang yang mandiri. Showroom miliknya mencerminkan bagaimana gambaran seorang Ingvar dengan konsep self-service, assemble it yourself, and save money, yang berarti pilihlah barang yang Anda sukai sendiri, rangkai sendiri, dan berhemat. Keberhasilan IKEA saat ini. Saat ini IKEA memiliki 370 toko di 47 negara. Menurut WorldX, Kamprad tidak pernah meminjam uang atau memiliki persoalan dalam bisnisnya, hingga ia menyerahkan IKEA kepada yayasan yang dia dirikan. Layanan penjualan makanan IKEA dalam setahun menghasilkan sebesar 1,8 miliar US dollar. Setiap toko IKEA memiliki bistro yang menjanjikan makanan asal Swedia seperti bakso dan waffle yang tersedia di toko. Setelah menghabiskan waktu selama 40 tahun di Swiss demi mengembangkan IKEA menjadi perusahaan besar hingga saat ini, Kamprad kembali ke kampung halamannya di Swedia pada tahun 2013 untuk lebih dekat dengan keluarga dan teman-teman setelah meninggalkan istrinya pada tahun 2011. Kamprad masih menolong sebagai penasihat senior dan pemimpin pembuat keputusan di IKEA, di samping anaknya Mattias menjadi ketua IKEA. Pada Juni 2013, Kamprad mundur dari Dewan Direksi Inter IKEA Holding SA. Putra bungsunya Mattias Kamprad menggantikan Per Ludvigsen sebagai ketua perusahaan induk ini. Usai keputusannya, Kamprad menjelaskan, "Saya rasa ini saat yang tepat untuk keluar dari Dewan Inter IKEA Group. Ini juga merupakan langkah selanjutnya dalam pergantian generasi yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir." Mattias dan dua kakaknya yang juga menduduki pucuk pemimpin IKEA merancang visi dan strategi jangka panjang perusahaan. Konsep IKEA. Konsep IKEA dimulai dengan ide menyediakan berbagai produk perabotan rumah yang terjangkau bukan hanya untuk beberapa orang, tapi bagi banyak orang. Hal ini dicapai
dengan menggabungkan fungsi, kualitas, desain, dan nilai, selalu dengan pemikiran kesinambungan. Konsep IKEA ada di setiap bagian dari perusahaan IKEA, dari desain, sumber daya, pengepakan, dan distribusi melalui model bisnis IKEA. Tujuan IKEA adalah untuk membantu lebih banyak orang menjalani kehidupan yang lebih baik di rumah. Visi dan ide bisnis IKEA menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Ini adalah visi IKEA. Ide bisnis IKEA adalah menawarkan berbagai rancangan yang didesain dengan baik, produk perabotan rumah yang fungsional dengan harga sangat rendah sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu untuk membelinya. IKEA bekerja keras untuk mencapai kualitas dengan harga terjangkau bagi pelanggan dengan memaksimalkan seluruh rangkaian nilai. Dengan membangun hubungan kerjasama pemasok dalam jangka panjang, investasi dalam produksi secara otomatis, dan memproduksi dalam jumlah besar. Fisik, IKEA juga melampaui perabotan rumah. IKEA ingin menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik lagi bagi semua orang yang terkena dampak dari bisnis IKEA. Filsafat bisnis Kamprad. Yang pertama yaitu menikah dengan konsumen, yang artinya di sini harus dapat membuat produk dengan harga yang murah. Lalu yang kedua ada menikah dengan supplier. Menikah dengan supplier di sini artinya perlu menghasilkan laba melalui efisiensi dan produk jangka panjang bagi supplier. Yang terakhir ada konsep yin dan yang. Konsep yin dan yang artinya mengoptimalisasikan keseimbangan antara desain produk pada supplier dengan kebutuhan konsumen. Lalu IKEA Ways Work. Menjadi manajer IKEA tidak hanya menjalankan operasional toko dan sistem distribusi dengan lancar. Ia juga harus mampu menjelaskan kepada manajer lain dan pekerja bagaimana cara kerja yang baik, yaitu cara memenangkan hati dan pola pemikiran konsumen. Konsep IKEA. Konsep IKEA dimulai dengan ide menyediakan berbagai produk perabotan rumah yang terjangkau bukan hanya untuk beberapa orang, tapi bagi banyak orang. Hal ini dicapai dengan menggabungkan fungsi, kualitas, desain, dan nilai, selalu dengan pemikiran kesinambungan. Konsep IKEA ada di setiap bagian dari perusahaan IKEA, dari desain, sumber daya, pengepakan, dan distribusi melalui model bisnis IKEA. Tujuan IKEA adalah untuk membantu lebih banyak orang menjalani kehidupan yang lebih baik di rumah. Visi dan ide bisnis IKEA menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Ini adalah visi IKEA. Ide bisnis IKEA adalah menawarkan berbagai rancangan yang didesain dengan baik, produk perabotan rumah yang fungsional dengan harga sangat rendah sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu untuk membelinya. IKEA bekerja keras untuk mencapai kualitas dengan harga terjangkau bagi pelanggan dengan memaksimalkan seluruh rangkaian nilai. Dengan membangun hubungan kerjasama pemasok dalam jangka panjang, investasi dalam produksi secara otomatis, dan memproduksi dalam jumlah besar. Strategi bisnis IKEA. IKEA menerapkan betul strategi produksi dalam menggerakkan perusahaannya. Yang pertama, menggunakan bahan baku berkualitas. Mereka berhasil mendapatkan akses ke bahan baku yang kualitasnya sama dengan pesaingnya dan mengolahnya dengan biaya sekecil mungkin. Lalu produk tersebut dijual dengan margin keuntungan yang tipis. Hasilnya, harga produk lebih rendah tetapi kualitasnya sama dengan pesaingnya. Keuntungan yang didapat memang sedikit, namun produk tersebut laku lebih banyak dan pada akhirnya keuntungannya yang didapat menjadi lebih besar dari pesaingnya. Yang kedua ada efisiensi ongkos produksi. Efisiensi produksi tersebut bisa dilakukan dengan membuat pabrik produksi di daerah desa, sehingga biaya produksi menjadi rendah. Justru, pengusirannya ke Polandia memberi berkah bagi IKEA. Hal itu dikarenakan biaya produksi di Polandia jauh lebih murah dibanding di Swedia, sehingga produk IKEA jadi lebih baik dengan harga yang justru semakin murah. Yang ketiga, ikut menari bersama dinamika zaman.
Hingga kini, IKEA juga terus berinovasi menjual produk yang sesuai dengan dinamika zaman. Mereka menjual produk-produk furniture yang smart, ramah lingkungan, berkualitas, sekaligus dengan harga yang lebih murah. Sehingga zaman bergerak dinamis, dan IKEA ikut menari di dalamnya tanpa kehilangan karakter strategi produksi mereka. Strategi katalog pemasaran. Strategi katalog pemasaran IKEA sangat efektif. Ada beberapa rahasia yang bisa kita kulik dari strategi promosinya. Yang pertama, memanfaatkan database pelanggan. IKEA memanfaatkan betul database pelanggan. Mereka mencatat tiap identitas dan pelanggan mereka. Mereka mensurvei pelanggan yang berbelanja di toko mereka. Diawali mengirim katalog berupa surat ke alamat pelanggan, hingga kini menggunakan email marketing. Yang kedua, katalog lengkap dan kreatif. Kekuatan lain dari strategi pemasaran IKEA adalah kreativitasnya. Katalog IKEA didesain sangat menarik sehingga mampu membawa pelanggan potensial untuk datang langsung ke toko. Rahasianya ternyata cukup sederhana. Katalog promosi IKEA tersebut dibuat lengkap dan kreatif. Semua produk yang ada di toko IKEA terpampang juga di katalog tersebut, sehingga pelanggan akan penasaran hingga datang ke toko untuk membuktikan perbedaan dari lemari dengan harga murah dan lemari yang harganya sedikit mahal. Selanjutnya ada promosi untuk semua produk. Strategi promosi IKEA betul-betul memenuhi semua segmen masyarakat dalam menjajakan produknya. Mereka tidak memberi highlight promosi pada produk tertentu saja, tapi semuanya diberi lampu sorot yang memadai. Mereka menjual produk kualitas baik dengan harga murah, rajin memberi diskon untuk produk yang kualitasnya lebih baik, dan juga memberi pilihan untuk produk yang kualitasnya super. Pada akhirnya, strategi ini membuat semua produk tersebut menemukan pelanggannya sendiri dan laku semuanya. Lalu selanjutnya ada pengalaman berbelanja yang nyaman. Kenyamanan pelanggan saat berbelanja adalah nomor 1 bagi IKEA. Penting untuk membuat pelanggan senyaman mungkin berada di toko dan menikmati berbelanja furniture yang membutuhkan waktu. Kita ulas rahasia IKEA membuat pelanggan betah berbelanja. Bisnis kantin dan makanan. Salah satu strategi IKEA menyamakan pelanggan adalah keberadaan kantin dan bisnis makanan. IKEA menggabungkan bisnis furniture dan bisnis kuliner. Mereka membuka kantin di toko mereka. Semua furniture yang digunakan di kantin tersebut adalah promosi mereka. Mereka mendesain kantin yang bagus dengan furniture yang mereka jual juga di tokonya. Selain itu, mereka sangat sering menggelar diskon besar pada makanan yang mereka jual. Mereka memberikan kopi gratis, roti gratis, kacang gratis, dan diskon produk makanan lainnya. Analisis SWOT IKEA. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk rancangan IKEA yang modern dan kadang terbilang aneh. Salah satu prinsip IKEA adalah mengurangi harga dengan berbagai macam cara tanpa mengurangi kualitas. Toko IKEA membuat jalur yang mengarahkan pengunjung untuk melewati seluruh area toko. Mereknya pun telah going internasional. Model bisnis yang unik dalam konstruksi. Lalu, sukses telah diukir dari nilai harga arsitektur dan menawarkan kepada pelanggan produk-produk inovatif dan juga fungsional. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Tahun terakhir IKEA telah menunjukkan penurunan dalam pertumbuhan penjualan. Sebuah penurunan dalam kondisi ekonomi di pasar inti Eropa, perusahaan telah memainkan peran yang cukup besar dalam deselerasi. Faktor kunci dalam perlambatan adalah kurangnya strategis. Dikendalikan oleh IKEA dari Swedia, strategi pemasaran diatur di seluruh dunia dengan sedikit variasi, dan ini menjadi faktor dalam penurunan pertumbuhan penjualan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Dengan banyaknya peluang, penjualan, dan kemudahan di seluruh dunia dalam hal ini, majunya perkembangan internet membuat IKEA mampu berkembang dengan sesuai kemajuan zaman. Lalu, IKEA memiliki nama besar sehingga mampu mempengaruhi pasar baru ke arah positif. Aktivitas produksi.
bekerja sama dengan supplier negara bagian timur Eropa, yaitu Republik Ceko, Rumania, Hungaria. Lalu kerjasama dengan negara di Asia, yaitu Cina, Indonesia, dan juga Malaysia. Lalu terdapat 1.400 pemasok di tahun 2009 dan pemasok Cina sebesar 22%. Berkembang menjadi pemasok dengan produksi tahun 1991, terutama di Eropa Timur. Selanjutnya ada threats atau hambatan. Dalam pertumbuhan pasar retail yang kompetitif, pengecer utama mulai mencerminkan model nilai biaya furniture rendah dikemas datar yang akan berdampak pada daya apung dari IKEA. Lalu dengan kekhawatiran ekonomi selama meningkatnya biaya hidup dan ada ancaman secara keseluruhan kinerja bisnis dan lesunya ekonomi Eropa dan pasar Amerika. Alasan-alasan IKEA masuk ke Indonesia. Yang pertama, memperluas jaringan usaha di benua Asia, khususnya Asia Tenggara. Saat ini, IKEA sudah memiliki jaringan usaha di Malaysia dan Singapura. Dan IKEA ingin melakukan ekspansi usaha di Indonesia untuk memperluas pasarnya. Dengan begitu, IKEA memiliki jaringan usaha cukup luas di Asia Tenggara. Lalu yang kedua, karena Indonesia telah menjadi negara pasar global. Bisnis internasional pun tidak bisa dihindari lagi karena Indonesia telah menjadi negara pasar global, sehingga Indonesia pun tak luput menjadi sasaran perusahaan asing. Tantangan IKEA masuk ke Indonesia. Tantangan IKEA masuk ke Indonesia yang pertama yaitu perlu usaha khusus untuk menciptakan kepercayaan terhadap produk IKEA di Indonesia. Perlu usaha khusus agar penduduk Indonesia percaya pada produk-produk dari IKEA, karena di Indonesia sendiri sudah ada produk lokal yang menguasai pasar Indonesia. Lalu, strategi pemasaran juga perlu disesuaikan dengan karakteristik penduduk di Indonesia. Cara-cara berbelanja di IKEA. Yang pertama itu, lihatlah katalog atau website IKEA. Hal ini penting karena kita akan mendapatkan informasi produk yang akan dibeli atau perlu dilihat. Dari katalog tersebut berisi semua keterangan tentang produk dan area pengambilannya. Yang kedua itu, berangkatlah lebih pagi. Mengapa harus berangkat lebih pagi? IKEA akan sangat ramai menjelang siang, terlebih lagi jika weekend. Kalau sampai sana pagi, restoran buka pukul 9.30 pagi. Jadi kita bisa sarapan dulu sambil menunggu toko buka jam 10. Ketika dibuka jam 10, kita bisa memilih barang lebih nyaman karena toko belum penuh sesak. Selanjutnya, lihat daftar belanja. Pastikan produk yang akan dibeli sudah kita ambil di setiap area yang kita datangi. Hal ini untuk menghindari kita kembali lagi ke area yang sudah kita datangi karena terlewat. Jadi kesimpulannya yang saya dapat, Ingvar Kamprad telah mengajarkan kita bahwa seseorang yang memiliki kekurangan pun tetap bisa berbisnis dan juga tetap bisa sukses. Karena dengan kekurangannya, Ingvar Kamprad memutar otak untuk mencari solusi bagaimana cara dia tetap bisa berbisnis dan sukses. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai kesuksesan, salah satunya dengan kita mensyukuri apa yang kita punya dan tidak perlu fokus terhadap kekurangan yang kita miliki. Demikian, salam bisnis.